Perkenalkan, nama saya Hotraiman Huru. Saya dari kelas semester 4 sore, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kali ini saya akan membahas tentang paragraf. Jadi paragraf itu apa sih? Jadi paragraf itu adalah suatu gagasan yang terbentuk atau berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi nama lain dari paragraf itu biasa juga disebut dengan wacana mini atau alinea. Jadi kegunaannya itu apa? Jadi kegunaannya itu yaitu untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Jadi dalam hakikatnya paragraf itu merupakan bagian kecil dari suatu karangan. Jadi sebuah karangan dapat terbentuk dengan adanya paragraf di dalamnya. Jadi paragraf itu tersusun dari paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak di dalam kalimat topik. Jadi selain itu, terdapat juga kalimat penjelas yang memperjelas kalimat topik. Paragraf itu juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Selanjutnya itu adalah tujuan. Jadi tujuannya dari paragraf itu, tujuan utamanya itu untuk pembentukan paragraf, yaitu untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan-gagasan utama yang berbeda tetapi berkaitan satu sama lain di dalam karangan. Jadi tiap paragraf hanya dapat berisikan satu gagasan utama sehingga gagasan utama lainnya dapat diketahui pada paragraf lain. Nah, jadi tujuan lain dari pembentukan paragraf itu untuk memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar. Jadi perhentian ini memberikan waktu bagi pembaca untuk dapat memahami gagasan yang terkandung di dalam sebuah paragraf. Selanjutnya itu adalah unsur pembentuk. Jadi unsur pembentuk paragraf itu yang pertama itu gagasan utama. Jadi gagasan utama itu adalah pembicaraan utama dalam paragraf terpusat pada gagasan utama. Jadi penyampaian gagasan utama itu berbentuk sebuah kalimat topik. Inti permasalahan di dalam paragraf itu biasanya terletak pada topik utama. Selanjutnya itu kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengandung permasalahan yang dapat dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Nah, jadi informasi di sebuah kalimat topik itu bersifat lengkap dan dapat dipahami tanpa adanya kalimat penjelas. Selanjutnya itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa? Jadi kalimat penjelas itu fungsinya mendukung kalimat topik sehingga berisi keterangan rinci, contoh, dan informasi tambahan lainnya. Nah, jadi kalimat penjelas itu merupakan kalimat yang nggak dapat dipahami artinya, tapi kalau kalimat penjelas ini nggak ada, kayak kurang gitu. Jadi kalimat penjelasan itu untuk menambah kejelasan dari kalimat pokok. Selanjutnya kriteria. Jadi kriteria paragraf itu yang pertama itu kesatuan. Jadi kesatuan di dalam paragraf berarti hanya terdapat satu gagasan utama atau satu topik utama dalam satu paragraf. Nah, jadi gagasan utama harus bersesuaian dan tidak bertentangan dengan kalimat-kalimat lain di dalam paragraf. Yang kedua itu kesinambungan. Kesinambungan di dalam paragraf diamati melalui hubungan antar kalimat yang sesuai dengan logika berpikir. Nah, jadi paragraf yang logis itu bisa dibentuk melalui penggunaan urutan yang wajar atau melalui pengulangan kata kunci. Selanjutnya itu kelengkapan. Jadi gagasan utama atau kalimat topik di dalam paragraf dapat dipahami dengan mudah jika informasi yang ada disampaikan dengan memadai
dan lengkap. Jadi kelengkapan gagasan utama bisa dilakukan dengan menggunakan kalimat penjelas. Jadi paragraf dengan informasi yang lengkap juga dapat dibuat dengan melakukan pengulangan pada gagasan utama dari paragraf sebelumnya. Selanjutnya keberurutan. Jadi dalam menulis paragraf, penulis harus menggunakan pola penulisan yang menyampaikan informasi secara berurutan. Jadi pada umumnya penulisan paragraf dapat disusun dengan urutan waktu atau urutan tempat. Yang terakhir itu konsistensi sudut pandang. Sudut pandang dalam paragraf yaitu cara penulis menetapkan sudut pandang pemikirannya. Jadi sebelum menulis sebuah paragraf, penulis itu juga harus menetapkan sudut pandang yang harus ditetapkan, yang harus diterapkan di paragraf itu. Jadi di sebuah paragraf itu ada yang namanya paragraf gantung. Jadi paragraf gantung itu apa? Jadi paragraf gantung itu paragraf yang dimana baris pertama itu gak dimasukkan intinya, baru di baris selanjutnya itu dimasukkan intinya. Jadi di awal itu tidak ada inti. Selanjutnya itu kerangka paragraf. Kerangka paragraf yang pertama itu dimulai dengan kalimat topik yang menyatakan gagasan utama paragraf. Yang kedua memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama, dan yang terakhir itu ditutup dengan kalimat penutup yang menyatakan kembali gagasan utamanya. Nah, jadi paragraf ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan teknik pemaparannya, dan yang kedua itu berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, kalau berdasarkan teknik pemaparannya, yang pertama itu ada paragraf naratif. Jadi paragraf naratif itu merupakan paragraf yang berkaitan dengan penceritaan atau pendongengan. Jadi penggunaan paragraf naratif itu biasanya itu dipakai kayak di cerpen, novel, atau hikayat dan lain-lain. Jadi paragraf itu digunakan untuk menghibur para pembacanya. Selanjutnya itu paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini biasa juga disebut sebagai paragraf lukisan. Jadi paragraf deskriptif memberikan gambaran tentang segala hal yang terlihat oleh penulisnya. Jadi penulisan paragraf deskriptif ini harus disesuaikan juga dengan tata ruang atau tata letak objek yang dituliskan. Yang ketiga, paragraf ekspositoris atau biasa disebut paragraf paparan. Jadi penulisan paragraf ekspositoris ditujukan untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dilukiskan. Jadi ekspositoris itu cuma menyajikan satu objek. Jadi teknik pengembangan paragraf ekspositoris itu menggunakan analisis urutan kejadian ataupun analisis tata ruang. Selanjutnya itu yang terakhir dia paragraf argumentasi atau biasa disebut dengan persuasif. Jadi paragraf argumentasi itu membujuk dan meyakinkan pembaca mengenai pentingnya objek tertentu yang dituliskan atau dijelaskan dalam paragraf. Jadi paragraf argumentatif ini banyak dipakai untuk memberikan anjuran tentang suatu hal. Jika berdasarkan letak kalimat utamanya, ada yang pertama itu paragraf deduktif. Jadi paragraf deduktif ini adalah paragraf yang dimulai dengan menggunakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya itu kalimat sulit untuk diikuti. Kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta
sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Itu contohnya. Yang kedua itu paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Contohnya, yang pertama, jadi paragraf induktif itu dibagi beberapa bagian juga. Yang pertama itu generalisasi. Generalisasi itu adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, contohnya itu, contoh kalimatnya, setelah karangan anak-anak kelas 3 diperiksa, ternyata Ali, Toto, Alex, dan Burhan mendapat nilai 8. Anak-anak yang lain mendapat nilai 7. Hanya Maman yang 6 dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang. Oleh karena itu, boleh dikatakan anak-anak kelas 3 cukup pandai mengarang. Yang kedua itu analogi. Jadi paragraf induktif itu kan ada beberapa bagian. Yang pertama generalisasi, yang kedua itu analogi, dan yang ketiga hubungan kasual. Jadi yang kedua itu analogi. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Jadi pola ini berdasarkan anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang yang lain. Contohnya itu, contoh kalimatnya, alam semesta berjalan dengan sangat teratur, seperti halnya mesin, matahari, bumi, bulan, dan binatang yang berjuta-juta. Itu bintang ya. Beredar dengan teratur seperti teraturnya roda mesin yang rumit berputar. Semua bergerak mengikuti irama tertentu. Mesin rumit itu ada penciptanya, yaitu manusia. Tidakkah alam yang maha besar dan beredar rapi sepanjang masa ini tidak ada penciptanya? Penciptanya alam tentu adalah zat yang sangat maha. Manusia yang menciptakan mesin sangat sayang akan ciptaannya. Pasti demikian pula dengan Tuhan yang pasti akan sayang kepada ciptaan-ciptaannya itu. Itu contohnya. Yang terakhir itu hubungan kasual. Jadi hubungan kasual itu adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Contohnya, era reformasi tahun pertama dan tahun kedua ternyata membuahkan hasil yang membesarkan hati. Pertanian, perdagangan, dan industri dapat direhabilitasi dan dikendalikan. Produksi nasional pun meningkat. Ekspor kayu dan naiknya harga minyak bumi di pasaran dunia menghasilkan devisa bermiliaran dolar Amerika Serikat bagi kas negara. Dengan demikian, kedudukan rupiah menjadi kian mantap. Ekonomi Indonesia semakin mantap sekarang ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila mulai tahun ketiga era reformasi ini, Indonesia sudah sanggup menerima pinjaman luar negeri dengan syarat yang kurang lunak untuk membiayai pembangunan. Jadi, hubungan kasual ini memiliki pola hubungan sebab akibat atau kebalikannya akibat sebab. Dan yang kedua itu yang ketiga itu paragraf campuran. Jadi paragraf campuran ini adalah paragraf yang dimulai dengan menggunakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Contohnya itu, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Nah, jadi deduktif sama induktif itu beda ya. Kalau deduktif itu kan gagasan utamanya itu ada di depan atau awal paragraf. Kalau induktif itu adalah kebalikannya.
Jadi kalau induktif itu gagasan utamanya itu di belakang. Kalau campuran itu ada di depan, ada di belakang. Yang terakhir itu paragraf deskriptif atau naratif atau menyebar. Jadi paragraf deskriptif ini paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Jadi contohnya itu sebagai berikut. Di pinggir jalan banyak orang berjualan kue dan minuman. Harganya murah-murah. Sayang banyak lalat karena tidak jauh dari tempat itu ada tumpukan sampah busuk. Dari sampah lalat terbang dan hinggap di kue dan minuman. Orang yang makan tidak merasa terganggu oleh lalat itu. Enak saja makan dan minum sambil beristirahat dan berkelakar. Nah, jadi itulah penjelasan dari paragraf. Sekian dari saya, terima kasih.